Polda DIY bersama Dinas Perhubungan dan pakar transportasi UGM Senin siang melakukan peninjauan lapangan terkait usulan Polres Bantul untuk menjalankan skema baru uji SIM. Skema ini mengintegrasikan uji SIM yang berbasis audiovisual dengan ujian praktek dan mencakup seluruh kompetensi mengemudi. Uji jalur zigzag dan jalur angka 8 yang banyak dikeluhkan masyarakat dihilangkan dan diganti dengan uji lain yang menyerupai kondisi lalu lintas di jalan raya. Skema ini menyertakan traffic light dan juga rambu-rambu lain sehingga mencakup aspek kompetensi, keseimbangan, perilaku mengemudi dan reaksi pengemudi. Tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan dalam skema usulan ini sehingga butuh peran serta pakar transportasi dalam upaya penyempurnaannya. Untuk pelaksanaan ujian teori SIM itu kan sudah berubah dari yang tadinya textbook menjadi AVIS ya, Audio Visual Integrated System. Nah, ini kita sinkronkan di Polres Bantul ini, dia menyinkronkan antara pelaksanaan ujian teori yang ada dengan praktek, kan gitu. Materinya yang banyak dikeluhkan dari masyarakat itu kan terkait dengan zigzag dan angka 8. Nah, itu di ujian teori itu sudah disinkronkan dengan ujian praktek yang ada di sini. Sehingga nanti itu ada beberapa hal yang kita tidak laksanakan di ujian teori praktek, sehingga contoh nanti sudah ada dalam satu rangkaian ujian itu terkait dengan 5 item dari mulai keseimbangan, kemudian perilaku orang itu mengemudi atau berkendara, kemudian reaksi, kemudian juga keterampilan lainnya. Pakar transportasi UGM Pangesti Widarti mengaku respon cepat Polres Bantul ini cukup baik dan patut diapresiasi. Berdasarkan pengamatannya, skema baru uji SIM ini sudah merujuk dengan uji kompetensi mengemudi di beberapa negara. Konsep yang smart namun tetap mengandung nilai kompetensi inilah yang diharapkan karena masyarakat akan bisa melakukan uji SIM dengan lebih mudah namun tetap bisa menunjukkan kompetensi mengemudinya di depan petugas uji. Skema ini juga harus didukung dengan naskah akademik sebelum diajukan ke Mabes Polri. Kalau saya lihat dari kemarin, karena kami sudah melihat dari kemarin seperti apa teori lalu praktek, sehingga mencermati satu persatu tampaknya itu akan lebih baik ya. Dan kami juga membandingkan tadi dari Taiwan, dari Jepang, lalu dari Australia. Kemudian saya pernah ke 3 negara ini, akan mudah-mudahan bisa diserap dengan baik, lalu diusulkan secara nasional tentu dengan beberapa perjenjangan ya. Ada naskah akademik yang harus disusun, lalu itu untuk internal di kepolisian sendiri, lalu untuk masyarakat. Nah, masyarakat ini panduan yang diupayakan, tadi yang ditanyakan tadi kan ada yang bertanya ya, bagaimana itu? Panduan akan disusun sedemikian rupa dengan keterbacaan yang bisa dipahami oleh orang awam bahwa ini loh sebenarnya materi yang perlu kita ketahui ketika kita berada di jalan raya. Yang tadi disinggung kompetens ada, terus ada sikap itu, kepedulian ya, perilaku itu peduli pada pihak lain, keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti negara-negara maju yang tertib itu yang bisa terjadi, karena ketika saya lihat sendiri terutama di Sleman ya, di Sleman itu kan kota pelajar, banyak sekali universitas, banyak mahasiswa asing, mahasiswa luar dari daerah ya, itu kurang tertib sehingga seringkali mengeluh, aduh ini dari mana ya, tampak ya. Jadi ini diharapkan nanti mempengaruhi di perilaku dari materi belajarnya itu. Anang Zainuddin, Jogja TV.